Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dharma Eka Jayante dalam Spirit Kuliah dan Bekerja. Nah teman-teman, pagi ini saya akan coba membahas secara singkat ya mengenai 3 framework populer ya di dunia IT, khususnya yang sangat sering digunakan pada perusahaan-perusahaan skala enterprise ya atau skala menengah ke atas seperti perbankan misalnya, yaitu TOGAP, COBIT, dan NIST CSF ya. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang sudah mendengar mengenai framework tersebut. Bagi yang sudah paham boleh di-skip. Bagi yang ingin belajar bersama, mari kita bahas sama-sama. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan ketiga framework tersebut gitu ya? Ya, framework ini eh, memiliki fokus yang berbeda gitu, tapi saling melengkapi sebenarnya. Nah, kalau secara garis besar itu TOGAP itu dia lebih berfokus kepada bagaimana kita membangun merancang suatu sistem atau perancang bangun IT seperti itu. Nah, kalau COVID itu bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita memanagenya. Nah, sedangkan kalau untuk NIST-CSF itu bagaimana kita mengamankannya. Nah, jadi fokusnya beda ya. Mungkin untuk lebih gampangnya ya, saya coba menggunakan contoh kasus kalau kita pengen membangun, katakanlah, sistem anti-fraud atau fraud detection system di lingkup internal perbankan ya, seperti itu ya. Nah, tentunya kalau kita pengen membangun suatu sistem, apalagi sistem ini terintegrasi misalnya, kita harus tahu dulu tujuan kita membangun sistem ini apa goals yang mau dicapai. Nah, kemudian apa dampaknya buat perusahaan? Seberapa besar eh, sistem yang kita bangun ini nanti selaras dengan strategi bisnis perusahaan kita, misalnya seperti itu. Saya gunakan contoh kasus perbankan ya tadi ya. Nah, artinya kalau kita membangun aplikasi fraud detection system untuk mendeteksi tindakan fraud di lingkungan internal perbankan, kita harus tahu siapa saja penggunanya, kita harus mulai petakan bagaimana kita membedakan fraud yang internal dan fraud yang eksternal seperti itu. Nah, terus bagaimana nanti penggunaan aplikasi fraud ini? Nah, untuk bisa memetakan itu, kita harus menggunakan framework COBIT. COBIT inilah nanti yang membantu kita untuk memetakan apa sih tujuan kita membuat aplikasi tersebut. Nah, terus setelah aplikasi tersebut nanti berhasil diimplementasikan, apakah dia bisa memberikan value, bisa memberikan nilai bagi perusahaan? Apakah aplikasi tersebut bisa membantu perusahaan untuk menurunkan risiko terjadinya fraud internal? Apakah aplikasi yang dibangun tersebut dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan atau compliance kepada regulator? Nah, apakah dengan aplikasi fraud tadi tingkat maturitas perusahaan semakin meningkat dan gap analisis atau kerentanan risiko pada perusahaan semakin menurun? Nah, itu dengan COVID. COVID lah yang membantu kita untuk memetakan itu semua. Nah, kalau TOGAP itu digunakan pada saat kita pengen membuat arsitektur konseptual dari aplikasi tersebut. Bagaimana aplikasi tersebut nanti bisa selaras dengan strategi bisnis perbankan. Misalnya, kita pengen aplikasi tersebut menggunakan teknologi ini, data yang digunakan ini, bisnis yang dipakai seperti ini. Nah, membuat rancak bangun seperti itu kita menggunakan TOGAP. Nah, sedangkan NIST-CSF itu framework itu digunakan saat aplikasi fraud tadi sudah berjalan, sudah running. Jadi dia untuk memetakan siapa saja yang boleh menggunakan aplikasi tersebut, siapa yang punya privilege untuk melakukan asesmen kalau terjadi fraud. Nah, bagaimana dia membaca pola-pola transaksi yang dikategorikan sebagai fraud, bagaimana dia merekam atau dia memetakan transaksi-transaksi yang anomali.
Nah, kemudian jika terjadi fraud, bagaimana proses recovery sistemnya? Seperti itu ya. Jadi, masing-masing framework ini punya fokus yang berbeda gitu. Nah, analogi sederhananya, saya lebih senang sebenarnya menyebut masing-masing framework ini dengan julukan masing-masing ya. Kalau TOGAP itu, saya lebih senang menyebutnya sebagai sang arsitek. Nah, kalau COVID, saya lebih senang menyebutnya sebagai sang manajer. Kalau CST NSF, saya lebih senang menyebutnya sebagai sang security. Nah, mereka punya peran masing-masing. Katakanlah kita pengen membangun sebuah gedung, di mana gedung tersebut diperuntukkan untuk sebuah pertunjukan konser. Nah, si COVID, dia memetakan kebutuhan gedung tersebut. Gedung tersebut dibangun tujuannya untuk diadakan sebuah konser pertunjukan, misalnya seperti itu ya. Lalu si COVID lah yang mulai memetakan tuh siapa-siapa saja nanti penggunanya, siapa-siapa saja nanti orang yang akan lebih banyak berkunjung ke gedung tersebut. Lalu si COVID menargetkan bahwa gedung ini dalam 1 tahun sudah harus bisa memberikan nilai kepada perusahaan. Dalam 1 tahun sudah bisa memberikan hasil sekian persen. Nah, nanti si COVID ini juga yang membantu memanage gedung tersebut. Bagaimana supaya gedung tersebut tahan lama, supaya plafonnya nggak cepat bocor, misalnya seperti itu ya. Supaya kursi-kursi untuk audiensnya itu eh, ter-maintenance dengan baik. Nah, itu si COVID yang mengatur itu. Nah, untuk membuat rancang bangun gedung tadi, untuk membangun gedungnya supaya sesuai dengan standar gedung konser, dia lebih artistik, nanti lightingnya seperti apa, kemudian nanti teknologi yang digunakan untuk membangun gedung tersebut seperti apa. Nah, itu si togap atau si arsitek yang punya tanggung jawab untuk itu. Nah, kalau NSCSF atau si security, dia punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan gedung tersebut. Kalau misalnya terjadi kebakaran, siapa petugas yang punya privilege untuk memadamkan api? Di mana sprinkle waternya? Di mana aparnya? Terus CCTV-nya? Siapa yang punya akses untuk memonitoring CCTV? Kalau misalnya ada terjadi tindak kriminal, seperti apa penanganan kejahatannya? Kalau terjadi perampokan segala macam, bagaimana peran CCTV tadi? Sensor-sensor keamanannya dipasang di mana saja? Nah, itu tugas dan security. Jadi ketiga peran tadi saling melengkapi. Nah, seperti itulah sebenarnya implementasinya dalam perusahaan. Jadi framework TOGAP, COVID, dan CSTNSM ini merupakan framework yang menurut saya sangat komplit lah dalam kita membangun sebuah sistem di perusahaan. Nah, dari saya sekian pembahasan mengenai ketiga framework ini. Silakan jika ada masukan, input, dan kritikan dari teman-teman, saya sangat menghargainya. Sampai jumpa lagi pada video-video pembahasan selanjutnya dalam Spirit Kuliah dan Bekerja. Bye-bye.